Shalom saudara, memasuki bulan ini kita memperingati hari Jumat Agung dan hari kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Salah satu perdebatan yang terjadi beribu-ribu tahun sejak gereja berdiri adalah apakah kematian dan kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi atau hanya isapan jempol belaka. Di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai fakta kebangkitan Kristus. Pertama, kita perlu bertanya dahulu, apakah Yesus benar-benar mati secara historis di atas kayu salib? Karena ada juga teori yang beredar di luar sana bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Faktanya adalah Yesus secara historis terbukti benar mati di atas kayu salib menurut hukuman Romawi saat itu. Kita memiliki bukti-bukti kuat dari kitab Perjanjian Baru dan kitab sejarah di luar Alkitab yang mencatat ada seseorang bernama Yesus yang betul-betul mati di atas kayu salib. Kedua, bahkan seorang pakar sejarah Perjanjian Baru yang juga seorang ateis dan kritikus utama terhadap kebangkitan Yesus, yaitu Dr. Gerd Ludemann, berkata, secara historis tidak dapat disangkal bahwa Yesus betul-betul mati. Nah, yang seringkali menjadi pertanyaan orang adalah, apakah betul Yesus itu bangkit dari kematian? Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada orang yang ragu? Hari ini, kita akan melihat setidaknya 4 fakta sejarah yang membuktikan kebangkitan Kristus. Pertama, fakta bahwa kubur Yesus itu kosong. Ini adalah salah satu bukti terpenting mengenai kebangkitan Yesus. Karena bahkan orang-orang yang tidak setuju dengan pengajaran Yesus, yaitu para imam kepala dan orang Farisi, mengakui bahwa kubur itu kosong. Ketika para murid mulai berbicara mengenai Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, mereka sampai harus membuat berita bohong bahwa murid-muridnya datang dan mencuri mayat Yesus. Poinnya adalah, imam-imam kepala saat itu juga sadar bahwa kubur Yesus kosong, tetapi mereka tidak mau mengakui kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka membuat berita bohong yang tersebar sampai hari ini. Imam kepala dan orang Farisi tidak bisa menjelaskan bagaimana kubur itu kosong. Kedua, fakta bahwa prajurit Romawi turut menyaksikan kebangkitan Yesus. Kubur Yesus dijaga oleh para prajurit Romawi yang diminta sendiri oleh para imam kepala dan orang Farisi kepada Pilatus. Bagaimana mungkin penjaga-penjaga yang memeterai kubur itu dan menjaganya tidak sadar kalau ada murid yang berusaha mencuri dan membuka batu kuburan itu? Alkitab malah mencatat ketika Yesus bangkit, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kalau prajurit Romawi lalai melaksanakan tugas, seharusnya mereka dihukum mati, bukan? Tetapi faktanya adalah mereka diberikan sejumlah besar uang untuk tutup mulut perihal mujizat kebangkitan Yesus. Ketiga, fakta pertobatan Yakobus saudara Yesus dan juga Saulus. Yakobus yang adalah saudara kandung dari Yesus juga awalnya tidak percaya bahwa Yesus betul-betul anak Allah. Malahan jika kita baca dari Markus 3 ayat 21 dan Yohanes 7 ayat 1-10, jelas tertulis bahwa saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Tetapi apa yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul? Kita menemukan Yakobus saudara Yesus menjadi kepala gereja di Yerusalem. Sekarang, menurut saudara, apa yang bisa mengubah hati Yakobus dari yang tidak percaya kepada pelayanan Yesus berubah menjadi kepala gereja dan bahkan mati martir setelah kematian saudaranya sendiri? Jelas kebangkitan Kristus yang mengubah hati Yakobus. Perubahan hati dari Yakobus yang bahkan mati menjadi martir sekitar tahun 60 membuktikan berita tentang kebangkitan Yesus adalah nyata. Bagaimana dengan Saulus? Seorang Farisi yang sangat dihormati dan telah memimpin kegerakan awal di dalam mencari dan membunuh orang-orang Kristen pada zaman itu. Dia bertobat dan tidak main-main. Kehidupannya berubah 180 derajat dari pembunuh menjadi pengabar Injil. Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang telah bangkit itu dan menjadi salah satu rasul yang menulis banyak kitab di Perjanjian Baru dan rasul yang setia mengabarkan Injil sampai akhir hayatnya. Yang keempat, fakta dari banyaknya saksi mata yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau hanya 1 atau 2 orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus, dan hanya 1 atau 2 naskah kuno yang menulis mengenai kebangkitan Yesus, mungkin patut dipertanyakan. Tetapi Yesus tidak menampakkan dirinya hanya kepada 1 atau 2 orang, tetapi kepada banyak orang. Kutipan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 5-7 yang adalah kredo atau pernyataan iman gereja mula-mula dan dibacakan dari minggu ke minggu jelas menyatakan bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus, kepada murid-muridnya, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kepada Yakobus dan kepada semua rasul. Dalam tulisan-tulisan Injil Matius,
Markus, Lukas, dan Yohanes, kita menemukan cerita yang mendukung kredo gereja mula-mula tersebut. Luar biasa bukan? Akhirnya saudara, kita sebagai orang percaya perlu menyadari bahwa bukti-bukti tentang kebangkitannya menguatkan bahwa Yesus itu bangkit. Seperti gembala kita Paniko berkata, jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita. Bukti sejarah hanya membantu untuk menguatkan iman kita, tetapi tidak menjadi dasar iman kita. Berbahagialah setiap kita yang percaya namun tidak melihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita percaya kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, kepercayaan kita sia-sia. Karena Tuhan Yesus bangkit, kita telah menang atas maut. Amin. Mari kita kasih ucapan dulu ke kiri kanan, katakan selamat Paskah. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu hati dalam doa, kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami memperingati kebangkitan-Mu. Engkau telah menang Tuhan atas setiap maut. Dan kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami telah disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu kami telah disucikan. Dan kami percaya kami telah menang atas maut. Dan kami telah hidup baru Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau telah menyucikan kami, menebus kami, bahkan membuat kami layak sebagai anak-Mu Tuhan. Sehingga karena itu hanya Engkau saja yang layak kami puji, yang layak kami sembah. Terimalah Tuhan setiap doa, permohonan kami, puji-pujian, penyembahan kami, hanya untuk meninggikan nama-Mu. Haleluya. Ku perlukan
saja yang layak, anak domba Allah. Kau saja yang layak dipuji dan disembah. Mari kita bangkit berdiri, katakan kau saja, kau saja yang layak, anak domba Allah. Kau saja yang layak dipuji dan disembah. Engkau yang layak Tuhan, kau saja yang layak, anak domba Allah. Kau saja yang layak dipuji dan disembah. Rajaku memerintah sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Biar buat Tuhan, sangat haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau telah bangkit mengalahkan maut. Dan kami percaya Tuhan, Engkau telah menyelamatkan setiap kami. Kami siap memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Bertatalah setiap puji-pujian kami, biar hanya nama-Mu disenangkan dan tinggikan. Haleluya. Setiap kita percaya sama-sama katakan amin. Boleh kasih tos kanan kiri, katakan Yesus bangkit. Boleh tepuk tangan di atas kepala semuanya. Katakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan,
yang Kau beri dan ini hanya untuk-Mu. Haleluya. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Kita percaya hari ini adalah hari yang berbahagia, amin. Kita percaya kita semua adalah umat yang pemenang, amin. Dan kemenangan terjadi di sini, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, pengorbanan-Mu yang begitu besar. Bahkan Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga, sehingga Engkau menjadikan kami semua adalah umat pemenang-Mu Tuhan. Kami telah menjadi pemenang, mengalahkan setiap permasalahan kami, setiap pergumulan kami, sakit penyakit, dan kami telah menang atas maut Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah apa yang mau Engkau sampaikan kepada setiap kami, berbicaralah Tuhan. Haleluya. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Dan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dengan segenap hati kita katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Dan kami angkat tangan kami katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Oh, ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Mari angkat tangan kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami merasakan Kau menjamah setiap kami Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ya Roh, Ku yakin Kau nyata di
kesembuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Kemenangan Ya terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu Yesus. Kemuliaan bagimu Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu melimpah atas kami semua Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Allah, sikina marabasi, sikina masikina masyando. Ya Allah, haleluya. Ya Allah, masyaka, masikira la bala la bala bala bala. Ya Allah, masyaka la bala 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 bala. Ora la masikira la bala, sikira la bala bala. Ora la bala 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 bala. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau teramat baik Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala pengorbanan Tuhan atas kami semua Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kami bukan apa-apa ya Tuhan. Namun Engkau melayakkan kami ya Tuhan. Engkau rela menderita karena kami. Engkau mati di kayu salib karena kami Tuhan, karena dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan urapi kami semua Tuhan yang ada di sini maupun yang ada di online ya Tuhan, maupun ada di YouTube Tuhan. Berkati Tuhan, urapi dan urapan yang ajaib. Kami rindu Tuhan Engkau berbicara kepada kami. Kami rindu firman-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada kami. Urapi kami yang menyampaikan maupun yang mendengarkan firman-Mu dengan urapan yang sama. Rema daripada-Mu menyertai, menuntun kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Haleluya. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Saya mau nyapa saudara-saudara yang di YouTube, di online. Shalom. Selamat Paskah. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat hari ini cerah ya saudara. Kenapa saudara? Ada sukacita. Dia sudah bangkit. Tiga hari yang lalu kita merayakan kematian Tuhan Yesus. Dia rela mati di kayu salib. Dia rela menderita. Dia mengalami sengsara yang luar biasa. Tetapi hari ini, 1991 tahun yang lalu, Tuhan Yesus bangkit. Dan hari ini kita peringati saudaraku.
Saya akan bawakan firman Tuhan dengan judul Paskah, harapan dalam karya penebusan Kristus. Haleluya. Kita akan belajar firman Tuhan di dalam kitab Markus 16, 1 sampai dengan yang ke-8. Kita akan membaca bergantian, saya membaca yang ganjil dan saudara membaca yang genap. 3, 2, 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. 2. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah berguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka mengembalikan dia. Tetapi sekarang, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan berlari meninggalkan kubur itu. Cepat gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Haleluya. Saudaraku, itulah kejadian yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika murid-murid Tuhan Yesus kepada para perempuan, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, untuk mau melihat Tuhan Yesus membawakan rempah-rempah yang di Timur Tengah biasa pada hari ketiga diulasi dengan rempah-rempah. Tetapi apa yang terjadi ketika di pintu kubur itu udah terbuka? Saudaraku, saudara bisa ngebayang bagaimana murid-murid, semua pengikut Tuhan Yesus yang jumlahnya ketika itu sekitar 500 orang, orang yang dikagumi, orang yang dipelindung, yang selama ini melakukan banyak mujizat, tiba-tiba mati dengan cara yang sangat-sangat sadis, saudaraku. Mereka begitu sedih, frustrasi, takut. Dan ketika mereka datang ke kubur, pintu kubur sudah terbuka. Mereka terkejut. Dan di sana ada seorang muda, itu adalah malaikat. Katakan, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret itu, yang disalibkan, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempatnya. Membaringkan Yesus di dalam kubur itu. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-murid dan Petrus. Tapi kenapa itu ya? Dia mengatakan, malaikat itu mengatakan, katakanlah kepada murid-murid dan Petrus. Memangnya Petrus bukan muridnya? Itu yang kata malaikat ya. Karena Petrus pernah menyangkal. Jadi disebutkan sana, mungkin ketika itu Petrus dilepaskan dari muridnya. Sementara, sesudah itu Petrus dipulihkan luar biasa. Bahkan dikatakan di sana Yesus mendahului ke Galilea. Dikatakan di sana mereka, murid-murid itu gentar dan dahsyat, frustrasi, gentar dan luar biasa dahsyat. Takut, terkejut,
gentar menimpa para murid-murid Tuhan Yesus. Dan itu ketika Petrus diberitahu, dia terkejut, dia lari menuju ke tempat kuburan Yesus dan dia menyaksikan bahwa kubur sudah terbuka. Ia tidak di sana. Saudaraku, Yesus bangkit, sudah mengalahkan maut. Itu bukan saja dialami. Ketika dia masih hidup bersama murid-muridnya, dia juga membangkitkan orang mati. Dia membuktikan bahwa dia Tuhan. Dia Allah yang punya kuasa. Lazarus dia bangkitkan. Orang buta dicelikkan matanya. Orang lumpuh menjadi bangkit dan berdiri. Saudaraku, Yesus mengubahkan. Kebangkitannya mengubahkan. Ketakutan yang dahsyat, frustrasi, menjadi, oh Yesus Guru udah bangkit. Mereka berubah menjadi punya harapan dalam Tuhan. Bahkan, next bisa diputar. Ya. Bahkan, Yesus menampakkan kepada murid-murid ketika perjalanan dari ke Emmaus. Tuhan Yesus juga menampakkan bersama murid-muridnya ketika mereka sedang mencari ikan. Tiba-tiba Yesus di sana. Bahkan Yesus menanyakan, anak-anak ada lauk pauk padamu? Dan Tuhan Yesus di daratan sudah menyediakan ikan dan roti bahkan. Luar biasa. Dia punya kuasa atas semuanya itu. Saudara, hari ini kita dikatakan sebagai hari Paskah. Paskah, pengertian Paskah di Perjanjian Lama itu mempunyai arti bahwa Musa sudah membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Paskah berarti Passover. Berlalunya tulah Mesir, berlalunya belenggu perbudakan dari Mesir menjadi bangsa yang merdeka, dibawa ke tanah perjanjian. Dan firman Tuhan katakan itu harus diperingati oleh bangsa Israel untuk memperingati penderitaan leluhur mereka di tanah Mesir. Mereka dikatakan selama seminggu mereka makan roti tak beragi. Itu yang di dalam perjanjian lama. Perjanjian baru, Paskah. Artinya Yesus bangkit dari kematian. Dan kebetulan di hari yang sama. Hari yang sama, manakala bangsa Israel sedang merayakan hari Paskah. Jadi perjanjian lama, saudaraku, buku perjanjian lama dan perjanjian baru di sini. Semua kitab perjanjian lama adalah bayang-bayang dari semua apa yang terjadi di perjanjian baru. Perjanjian lama adalah nubuatan-nubuatan apa yang terjadi akan terjadi di perjanjian baru. Dan nubuatan-nubuatan sampai sekarang. Paskah punya arti Yesus berhasil mengalahkan maut dan bangkit kembali setelah melalui penderitaan di kayu salibnya. Paskah punya arti belenggu kutuk dan dosa manusia sudah dipatahkan. Manusia kembali kepada keluarga kerajaan Allah di dalam Kristus. Dan inilah karya penebusan daripada Tuhan Yesus. Yang dia rela menebus segala dosa dengan darahnya. Dengan kematiannya di kayu salib. Paskah selalu terjadi hari Minggu. Hari kebangkitan Yesus yang diperingati sebagai hari yang sakral. Harinya Tuhan. Day of God. Dalam bahasa Portugisnya mereka menyebut Domingo. Di Melayu kan jadi, Minggu. Do-nya hilang. Minggu, hari Minggu. Hari Minggu setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Hari ketiga. Haleluya. Mengapa harus ada penebusan? Tuhan Yesus harus menderita. Karena manusia berdosa. Saudara dan saya sudah berdosa.
upah dosa adalah maut. Dalam Roma 6:23 katakan, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus sudah menebus kita dengan darahnya, dengan bilur-bilurnya. Saudaraku, saya pertama kali saya mengenal Tuhan Yesus. Dulu masih di kampung, ketika itu usia saya 13 tahun, saya masih kelas 1 SMP. Perayaan orang Kristen itu ya Natal dan Paskah. Ketika Natal, saudara, Natal apa? Kesan Natal. Kesan Natal saya dulu ada lagu-lagu apa? Malam Kudus ya. Malam Kudus. Itu dari Natal. Kalau Paskah, saudaraku, saya dulu ada ingat satu lagu Natal itu lagu-lagu khusus, lagu tertentu. Nanti akan saya putar di sana. Kapan Paskah diperingati? Di dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan Yeskiel 45:21, pada bulan pertama, pada tanggal 14 bulan itu haruslah kamu merayakan hari raya Paskah. Dan selama 7 hari kamu harus makan roti yang tidak beragi. Kita bandingkan antara Paskah dan Natal. Natal selalu kita peringati tanggal 25 Desember ya. Betul ya? Kalau Paskah kan ada sebutan Minggu Paskah, ada Jumat Agung, ada rangkaian 1 minggu itu. Itu Minggu Paskah. Ada satu rangkaian. Minggu Paskah Paskah yang selalu dirayakan pada hari Minggu. Dikatakan di sini pada bulan pertama, pada tanggal 14 bulan itu haruslah kamu merayakan hari Paskah. Saudaraku, bulan pertama itu disebutkan ketika bulan purnama, itu hari pertama. Saya mau membuktikan kemarin minggu lalu. Sekarang tanggal 31 ya, minggu lalu, seminggu yang lalu kan tanggal 24. Tanggal 23, saya lihat bulan yang beredar di sini sama di Timur Tengah sama nggak? Sama ya. Saya buktikan, sudah purnama belum? Tanggal 23 Maret yang lalu saya lihat, oh belum purnama. Bundarnya belum sempurna. Hari Minggunya, saya lihat bulan, oh sudah benar-benar bundar. Itu bulan purnama. Ini di Perjanjian Lama katakan Tuhan perintahkan umat Israel harus memperingati Paskah itu di bulan hari pertama sampai hari ke-7. Jatuh hari Minggu Paskah, hari ke-7. Nah itulah bedanya, makanya setiap tahun tanggalnya beda-beda. Tahun lalu diperingati Paskah tanggal 9 April, nggak salah. Hari ini, bulan ini, tahun ini 31. Tahun depan, nggak tahu, nanti disesuaikan lagi. Karena apa? Hitungannya berdasarkan kalender bulan tadi, di mana sesudah itu musim semi atau equinox, di mana matahari itu tepat di atas khatulistiwa, di belahan utara sana itu menandakan musim semi. Musim semi. Nah, jadi pada musim semi dan sesudah bulan purnama, 1 minggu setelah purnama, itulah jatuhnya bulan hari Paskah. Makanya tanggalnya bisa beda-beda. Paskah, ketika murid-murid Tuhan Yesus mencari Dia di kuburnya, telah mengubahkan penderitaan menjadi harapan. Paskah dari dulu mengubahkan dari penderitaan menjadi penuh dengan harapan. Bangsa budak diubahkan menjadi bangsa merdeka dan dibawa ke tanah perjanjian.
Paskah memberikan harapan pembebasan belenggu dari kutuk dan dosa dan hidup di dalam Kristus, dalam keselamatan. Maka Paskah biasanya ada lambang-lambang telur. Kenapa telur, saudara? Telur itu ketika menetas, jadilah kehidupan baru. Menjadi anak ayam yang menjadi baru. Itu kehidupan baru. Ada nyebut juga lambang kelinci. Kenapa kelinci? Saudara, di belahan utara, dulu belahan utara, itu pada musim dingin, itu kelinci itu biasa bersembunyi. Mereka dorman atau tidur karena kedinginan. Kedinginan, dan musim semi itu biasa dimulai tanggal 21 Maret. 21 Maret itu perubahan musim semi. Nah, itu masa-masa Paskah. Ketika masa-masa itu, biasanya kalau waktu musim musim salju, musim dingin, kelinci itu sembunyi di dalam lubang dan beranak pinak di sana. Nanti makanya ketika bulan-bulan Maret itu, dia buka itu lubangnya, di luar udara sudah mulai panas, dan rumput-rumput sudah mulai banyak, sudah mulai ada, makanan sudah ada. Nah, kelinci itu keluar bersama dengan anak-anaknya, lucu-lucu sekali. Ada 1 ekor kelinci punya anak sekitar 6 ekor gitu kan. Kalau anak kelincinya banyak, wow banyak. Jadi mereka melihat pertama kali cahaya matahari yang pertama kali, kehidupan baru. Jadi Paskah memberikan makna hidup di dalam kehidupan yang baru. Kita juga demikian. Ketika kita memperingati Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, kita mengalami hidup yang baru di dalam keselamatan di dalam Kristus. Ada amin. Haleluya. Kalau kita melihat perjanjian lama, itu Musa itu hidup kira-kira tahun 1572 sebelum Masehi sampai sekira 1400-an. 1408. Mereka punya sejarah yang luar biasa, tercatat saudara. Saudara kebayang? Saudara mencatat, ini orang mereka mencatat. Kemudian Abraham itu lebih lama lagi. Abraham itu hidup sekitar 2000 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir sampai 1825. Sampai begitu detailnya. Catatan-catatan orang Israel. Kitab-kitab para nabi yang semua ada di sini, itu adalah sejarah. Orang-orang yang mendapat wahyu dari Tuhan. Nubuatan-nubuatan tentang kehidupan di muka bumi ini ada di sana. Oh, luar biasa. Paskah, kuasa kebangkitan Kristus menebus manusia dari belenggu dosa dan kutuk. Apa karya penebusan? Tuhan Yesus menebus kita karena kita berdosa. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, kita diselamatkan. Semua penderitaan sudah ditanggung di dalam Dia. Karya penebusan Tuhan Yesus yang pertama, bahwa kita tidak lagi menjadi hamba manusia, kita menjadi hamba Tuhan. 1 Korintus 7:23 katakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Dikuatkan dalam 1 Korintus 6:20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudaraku, saudara dan saya sudah ditebus. Lunas dibayar oleh darah Kristus yang menderita di kayu salib. 1991 tahun yang lalu. Kita akan peringati persis 2000 tahun lalu. 2000 tahun peringatan kebangkitan Tuhan Yesus itu tahun 2033, saudaraku. Karena apa? Tuhan Yesus ketika mati usia 33 tahun. Bahwa kita tidak lagi menjadi perhamba oleh dosa. Kita sudah dibayar lunas. Yang kedua, dosa kita diampuni. Kita kembali menjadi keluarga Allah. Itu yang selalu yang Tuhan Yesus ajarkan. Itulah Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini.
Seperti dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri. Tuhan Yesus ajarkan doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Tuhan Yesus mengajak setiap kita, setiap orang yang percaya kepada Dia masuk di dalam kerajaan Allah Bapa, kerajaan surga. Amin. Saudara mau? Siapa yang mau untuk menerima Yesus? Di dalam kerajaan surga kita diampuni menjadi keluarga bagian Allah, bagian kerajaan Allah. Dalam Efesus 1:7 mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus mendatangkan kerajaan Allah kembali ke muka bumi ini, supaya kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus, kita bersama Dia. Tuhan mau setiap lutut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Untuk menerima keselamatan. Sebanyak-banyaknya selamatkan. Tapi adalah pilihan. Hidupnya adalah pilihan. Yang mau menerima keselamatan dalam Tuhan. Percaya pada Yesus. Yang ketiga, kita ditebus menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Karena darah Kristus telah menebus kita, maka kita sekarang menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus ada jalan kehidupan, ada keselamatan. Hanya di dalam Kristus kita berada dalam kerajaan Allah. Di luar Kristus tidak ada. Saudaraku, Tuhan Yesus mau setiap kita, setiap orang diselamatkan. Tuhan Yesus mau sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus perintahkan, berikan amanat yang terakhir. Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saudara, dalam Dia ada keselamatan untuk selama-lamanya. Saya masuk dalam kesimpulan. Saya mengundang untuk pemusik untuk masuk lagi. Paskah adalah peristiwa kemenangan dan harapan ketika Yesus berhasil mengalahkan maut dan bangkit kembali setelah melalui penderitaan di kayu salib. Kebangkitan Yesus menjadi awal kehidupan kekal bagi manusia yang percaya kepadanya. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan maut. Paskah adalah manifestasi cinta kasih, anugerah dan kuasa yang diberikan oleh Allah kepada dombanya. Di mana dengan kebangkitan Yesus, Ia membebaskan umatnya dari perbudakan dosa, kutukan dan maut. Kematian dan penderitaan kita telah ditanggungnya. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Peristiwa Paskah memberikan kepastian akan kebangkitan kekal pada akhir zaman. Kebangkitan yang telah dibuktikan setelah mengalami penderitaan dan penyaliban. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut dan menebus dosa kita. Setiap orang percaya akan menerima kuasa kebangkitan dan hidup bersama Kristus di dalam kerajaan Allah. Kita menjadi orang-orang yang beruntung di dalam Kristus karena terpilih menjadi anak-anak Tuhan. Ini firman Tuhan sebagai penutup. Saya akan ngajak saudara untuk membaca sama-sama. Dari 1 Korintus 15, 20 sampai 22. 3, 2, 1. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya.
Ora pasyakaraba. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Salibnya, salibnya teramat mulia. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Firman-Mu sudah ditaburkan ya Tuhan. Jadikan setiap firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam hidup kami Bapa. Ajarkan kami ya Tuhan, semakin hari semakin mengerti atas setiap rencana Tuhan atas kami ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sudah mati di kayu salib. Engkau menderita oleh karena kami. Dan Engkau bangkit. Kebangkitan-Mu, bilur-bilur darah-Mu ya Tuhan, memberikan kami hidup. Dan kami akan semua ya Tuhan, akan bersama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Kami yang harusnya mati, Engkau telah tebus supaya kami hidup. Kami yang menderita, Engkau tebus supaya kami sukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh dalam pasyakaraba. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan bekerja dan bekerja lebih lagi Tuhan. Oh pasyakaraba. Tuhan, kami percaya Tuhan, oleh bilir-bilir-Mu yang sakit saat ini sudah disembuhkan ya Tuhan, yang berbeban sudah diangkat ya Tuhan, yang sedih sudah dihiburkan ya Tuhan. Oh yang takut Tuhan, berikan kekuatan, berikan harapan ya Tuhan. Yang punya masalah apapun masalahnya, di dalam Engkau ada pengharapan, ada solusi, ada jalan keluar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selesai berbicara ya Tuhan, Kau bekerja lebih dan lebih dahsyat lagi Tuhan. Roh Kudus berkarya lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Kau menyertai setiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau telah mati dan Kau telah bangkit. Engkau telah memberikan pengharapan yang baru bagi setiap kehidupan kami. Kami percaya anugerah-Mu senantiasa menyertai setiap kehidupan kami semua Tuhan. Kami mengangkat tangan kami berdoa buat hamba-Mu Pak Wisnu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau pakai dan urapi lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan hamba-Mu ini berkat buat bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan kami juga percaya setiap usaha pekerjaannya Tuhan senantiasa tuntun dan lindungi, bahkan keluarganya Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini kami juga membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami percaya dan kami terus berkatakan untuk damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Kejayaan, keagungan-Mu Tuhan menyertai atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami ada di bangsa ini ya Tuhan. Engkau memberikan sukacita dan damai sejahtera buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Engkau bangkitkan setiap perekonomian yang ada ya Tuhan. Engkau berikan Tuhan perlindungan dan penyertaan-Mu Tuhan selama Pilpres berjalan Tuhan. Engkau berikan keamanan dan damai sejahtera Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin bangsa kami Tuhan di tahun 2024 Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berikan Tuhan pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang nasionalis, pemimpin yang senantiasa membawa bangsa ini untuk hidup senantiasa berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih penyertaan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat gembala pembina kami Tuhan,
Bapak Pendeta Insinyur Niko beserta para wakilnya Tuhan, beserta para ketua rayon, ketua CK, bahkan para ketua GUL Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesatuan hati ada Tuhan di gerejamu GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dan menyerahkan Gembala CK4 ke dalam tangan-Mu, Bapak Beliar Kauntu beserta keluarganya, dengan pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya. Kami percaya Engkau juga tuntun dan sertai ya Tuhan. Engkau juga senantiasa mengangkat CK4 ini Tuhan, supaya CK4 ini memenangkan jiwa Tuhan, memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian juga kami berdoa mengangkat tangan kami untuk gembala kami di tempat ini Tuhan. Biarkan sukacita Allah itu mengalir atas kehidupan gembala kami Tuhan. Kesehatan, kekuatan yang sempurna daripada-Mu mengalir atas kehidupan keluarga gembala kami ya Tuhan. Engkau berkati istrinya, Engkau berkati Tuhan anaknya, mantu dan cucunya ya Tuhan. Kami serahkan keluarga gembala kami ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga Tuhan buat setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Engkau juga tambahkan hikmat, tambahkan pengurapan-Mu lebih lagi ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk generasi Yeremia. Engkau juga turut campur tangan untuk membangkitkan generasi Yeremia di tempat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, generasi Yeremia bangkit. Generasi Yeremia bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan para jemaat-Mu. Engkau memulihkan setiap kehidupan mereka yang mengalami permasalahan. Engkau menyembuhkan setiap mereka yang sakit Tuhan. Dan setiap mereka yang mengalami beban berat Tuhan, Engkau berikan kekuatan. Engkau berikan jalan keluar ya Tuhan bagi setiap masalah demi masalah yang mereka hadapi ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami mau menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sebab Engkau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Oh haleluya, besar nama-Mu, ajaib Engkau. Terima kasih Bapa. Di akhir daripada ibadah ini kami mengucap syukur untuk kasih-Mu. Engkau melawat setiap pribadi. Saatnya Tuhan, saat kami mau kembali ke rumah kami masing-masing, ke aktivitas kami masing-masing, kami mengangkat kedua tangan kami. Biarlah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita dengan awan, dan kita akan hidup bersama Dia kekal untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91.
dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.